Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi Corporate Social Responsibility. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dias Alfaza Kausar Yustiza. Saya Putu Edrika. Saya Calista Novitasari. Ya. Lanjut. Definisi CSR. Definisi CSR, Corporate Social Responsibility, adalah salah satu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Definisi CSR. Corporate Social Responsibility merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Ruang lingkup CSR, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luas, mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang baik, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial pada umumnya. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder-nya yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap kepentingan bisnis. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. 1. Kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya lah perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 2. Perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. 3. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. 4. Perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan sebagai halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Perusahaan tidak memiliki ahli yang mengharuskan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. 2. Perusahaan ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat. 3. Akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. 4. Tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan para pemilik perusahaan. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntunan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi perusahaan. Citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintahan. 2. Manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat, terakomodasi hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintahan dalam hal tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putu. Selanjutnya, tanggung jawab legal dan tanggung jawab moral perusahaan.
Mengapa CSR merupakan tanggung jawab legal dari perusahaan? Yang pertama, perusahaan sebagai badan hukum, ia memiliki status legal. Yang kedua, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban legal. Yang ketiga, perusahaan harus mentaati peraturan hukum dan harus memenuhi hukumannya bila terjadi pelanggaran. Apakah CSR mempunyai tanggung jawab moral perusahaan? Perusahaan perlu berstatus moral, merupakan pelaku moral, bisa melakukan perbuatan etis atau tidak etis. Apakah perusahaan merupakan pelaku moral atau tidak adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan dan masih diperdebatkan. Seandainya perusahaan terlepas dari orang-orang yang bekerja di dalamnya atau tidak merupakan pelaku moral dan karena itu tidak bisa memikul tanggung jawab moral, namun pimpinan perusahaan tetap pelaku moral dan harus memikul tanggung jawab moral atas keputusan yang diambil. CSR menurut pandangan Milton Friedman. Tanggung jawab perusahaan adalah meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin. Tanggung jawab ini berada di tangan manajer. Jika para manajer menjalankan tanggung jawab sosial atas nama perusahaan, sebenarnya mereka memungut pajak dari pemilik perusahaan. Dan sekaligus bagaimana dana pajak itu digunakan, mengumpulkan pajak dan memutuskan penggunaan uang pajak adalah tugas pemerintah. Jadi dengan mempraktekkan tanggung jawab sosial, para manajer telah menyalahgunakan posisi mereka. Kesimpulan CSR menurut pandangan Milton Friedman. Doktrin tanggung jawab sosial perusahaan dari bisnis merusak sistem ekonomi pasar bebas. Mengakui tanggung jawab dan sosial perusahaan itu akan mengakibatkan sistem ekonomi menjurus ke arah ekonomi berencana dari negara komunis. Ketiga, doktrin ini bersifat subversif terhadap masyarakat yang bebas dan demokratis. Dalam masyarakat bebas hanya memiliki satu dan satu-satunya tanggung jawab sosial untuk bisnis ialah memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Kesimpulan CSR menurut pandangan Milton Friedman. CSR berlaku untuk perusahaan swasta yang memiliki TJE yang menguntungkan. Kedua, perusahaan negara atau BUMN, CSR dan TJE merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dipisahkan atau harus dilakukan. Pelaksanaan TJSP secara positif. Yang pertama, perusahaan bisa melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis, semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat. Contoh, menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk penganggur, atau mendirikan panti asuhan untuk anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya dibacakan oleh Kalista. Pelaksanaan TJSP secara negatif. Satu perusahaan bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis, tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Contohnya, pabrik kertas tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Wajibkah perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial secara positif? Bisnis memikul tanggung jawab sosial dalam arti negatif karena tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Tetapi tidak bisa dikatakan perusahaan sudah melakukan tanggung jawab sosial secara positif. 2. Perusahaan tidak bisa diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial secara positif karena tidak sejalan dengan tujuan-tujuan ekonomisnya. Perbuatan supererogatoris. 1. Perbuatan-perbuatan yang melebihi apa yang diwajibkan secara moral. 2. Melakukan perbuatan yang bukan merupakan kewajiban. 3. Contoh, perusahaan mendirikan panti asuhan, membangun poliklinik untuk rakyat miskin, dan membuka perpustakaan untuk masyarakat umum. Kinerja sosial perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan karya amal atau sosial bagi masyarakat. Kinerja sosial perusahaan tidak bisa dikategorikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan antara kinerja sosial perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. KSP tidak secara langsung mencari keuntungan. 2. Ada kaitannya dengan TJIP. 2. TJSP. 1. Menguntungkan atau tidak menguntungkan tetap dilaksanakan. 2. Terlepas dari TJEP.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.